Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Durasi Nyaman, sahabat semua. Sahabat YouTuber, kali ini saya akan bicara dari hati ke hati, sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Artinya sesuai dengan kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari. Bagaimana usaha seorang YouTuber terkadang memang tidak mudah. Kita boleh membayangkan bahwa setelah monetisasi, gajian pasti mudah, gajian pasti lancar. Mungkin teman-teman bisa menyimak sebagian motivasi orang-orang mengupload video di YouTube. Memang ada yang tidak menginginkan AdSense atau uang dari YouTube, ada. Tapi kalau kita yang berniat menjadi YouTuber, nah harusnya memang kita bertekad untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, dan tekad itu harus kuat. Ini adalah contoh komentar, silahkan dibaca di layar. Nah, isi komentar ini menyatakan bahwa beliau upload video katanya hanya sekedar untuk dokumentasi. Jadi beliau tidak membutuhkan saling sub, ya, karena tidak menghendaki penghasilan dari YouTube. Nah itu nggak masalah, terserah aja. Entah dalam faktanya memang beliau sebenarnya menghendaki gajian atau penghasilan dari YouTube tapi nggak segera gajian atau gimana, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas ada model komentar seperti itu, ya. Simak sampai tuntas video ini karena mengandung edukasi yang bermanfaat, ya, untuk masa depan cara berpikir kita, ya. Setidaknya untuk memperbaiki pola pikir kita, ya sahabatku. Nah, bagaimana agar kita tetap eksis mendapatkan penghasilan dari YouTube? Bagaimana kalau suatu saat video kita sepi, nggak ada yang nonton, ya? Faktor usia, faktor waktu, dan banyak faktor-faktor lainnya yang menyebabkan video tersebut pada akhirnya bisa kembali sepi, sahabatku, ya. Anginnya kenceng banget, ya sahabatku. Nih angin nih, kenceng banget nih anginnya. Ada yang pacaran juga, ya kan, situ. Ini anginnya enak, sepoi-sepoi. Oke, lanjut ya, lanjut. Jadi sekedar untuk antisipasi, channel yang ramai kemungkinan besar tidak selamanya ramai. Suatu saat juga mengalami sepi, ya. Seperti grafik kehidupan naik dan turun, sahabatku. Nah, untuk antisipasi hal-hal seperti itu, buat teman-teman yang saat ini memang berniat, ya. Sekali lagi, hanya khusus untuk teman-teman yang berniat eksis dan mendapatkan penghasilan dari YouTube, usahakan mulai sekarang berusaha nabung, ya. Usahakan punya gadget, ya, ada HP lebih dari 2, ya. Syukur-syukur punya 4 atau 3 HP. Selain juga untuk kejar jam tayang, HP-HP tersebut juga bisa untuk menghidupkan atau memancing interaksi di kolom komentar kalau memang belum mendapatkan traffic, ya. Kalau memang belum mendapatkan traffic. Waduh, kok segitunya, ya? Sampai segitunya, ya memang harus sampai segitunya, sahabatku, nggak masalah. Orang-orang yang belum terjun di dunia YouTube memang akan memandang cara-cara tersebut sebagai cara-cara yang ngoyo. Tapi ngoyo itu penting untuk orang-orang yang sedang membentuk trafficnya, ya. Orang-orang yang sedang membina sebuah komunitas atau interaksi, membangun interaksi, membangun engagement, itu perlu. Bahkan memiliki gadget kalau bisa lebih dari 5, ya. Suatu ketika saya pun mungkin akan melakukan hal yang sama saat channel saya sepi, ya. Ini untuk melihat kemungkinan terburuk, ya, karena setiap orang tidak tahu kapan channel akan rame, kapan engagement akan rame terus. Setiap orang tidak akan tahu. Tapi kalau itu terjadi suatu ketika channel kalian sepi, maka kalian bisa menyiasatinya dengan memiliki beberapa HP. Setiap HP diisi 10 email. Mulai dari sekarang buatlah email lebih dari 10, ya. Setiap HP diisi 10 saja.
Kalau kalian punya 3 HP berarti punya 30 email. Dan lumayan, kalau 30 email ini bisa untuk mengomentari video kalian sendiri di kolom komentar untuk menghidupkan interaksi di video kalian masing-masing. Kalau memang sepi ya, kan kita nggak tahu kapan channel akan sepi. Cepat atau lambat, grafik itu akan naik turun ya. Grafik kehidupan ini akan naik turun sahabatku. Kita nggak tahu kapan, tapi suatu ketika channel bisa saja sepi. Dan kalau itu terjadi, maka gunakan gadget kalian sendiri, email yang kalian buat sendiri, mungkin 30 email dalam 3 HP, isi sendiri interaksinya, tonton sendiri videonya. Kalau memang berniat mendapatkan penghasilan terus dari YouTube, ya begitu usahanya. Walaupun mungkin gajian 3 bulan sekali, tapi setidaknya dengan cara-cara seperti itu bisa ada penghasilan yang didapat. Yang terpenting channel kalian dalam posisi sudah monetisasi ya. Kalau channel sudah posisi monetisasi, ada penghasilan yang bisa diharapkan dari situ, dari iklan. Maka dari itu untuk teman-teman yang belum monetisasi, saya doakan segera monetisasi, amin. Dan segera bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, amin ya robbal alamin. Jadi sahabatku, itu adalah kemungkinan-kemungkinan terburuk. Apa yang harus kita lakukan ketika suatu saat nanti channel kita sepi peminat? Hidupkan sendiri dengan HP kalian. Mulai dari sekarang cicil beli HP. Bukan nyicil HP-nya, bukan. Kalau bisa jangan kredit ya. Tapi sisihkan uang, nanti beli HP yang seharga kira-kira 400, HP bekas ya. Punya duit lagi, nyicil lagi. Jadi setidaknya punya 5 lah. Punya 5 HP atau 10 HP lebih bagus. Nggak apa-apa. Tunjukkan aja niat, bener-bener niat konsisten di dunia YouTube untuk mendapatkan hasil dari YouTube. Untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube harus niat, harus begitu. Kita bukan artis, kita nggak boleh menutup mata pada kenyataan ya. Kalau artis-artis besar bisa collab dengan sesama artis besar, tapi kalau suatu saat kita masyarakat biasa ini mengalami channel yang sepi, cara yang harus ditempuh adalah dengan cara mandiri, yaitu menghidupkan engagement di kolom komentar video kita sendiri dengan email sendiri, membuat video sendiri, ditonton sendiri, dikomentari sendiri, dibalas sendiri, seolah-olah hidup interaksinya. Nggak apa-apa kalau terpaksa begitu. Kalau terdesak dengan cara begitu nggak apa-apa. Ya, mau dikatakan tutorial ini tutorial edan nggak masalah. Ya, mau dikatakan tutorial ini tutorial gendeng, ora popo, ora masalah. Yang saya berikan adalah cara-cara yang paling masuk akal. Karena YouTube itu tidak akan memasalahkan yang nonton video kalian siapa. Kalau nggak ketangkap sebagai invalid klik, iya lolos, tetap gajian. Ya, setiap 2 jam email yang dibuat menonton sendiri ganti. Setiap 2 jam ganti. Syukur-syukur dioplos. Jadi nggak terdeteksi sebagai spam. Ya. Jadi banyak manfaat oplos. Selain memancing rekomendasi tontonan, juga untuk menghindari terdeteksi spam. Itu kenapa oplos sangat penting ya. Nah, mengenai teknik oplos video, kalian boleh menyimak di konten saya. Sudah saya upload tentang bagaimana cara memancing rekomendasi alami dan mengejar jam tayang dengan teknik oplos. Kalian juga bisa menyimak videonya Belian Tutorial di video Belian Tutorial. Nah, jadi kalau memang terpaksa ya sahabatku, gadget banyak itu sudah bukan rahasia ya, bukan rahasia lagi. Orang-orang yang ingin menghidupkan channelnya sendiri dengan cara memiliki HP yang banyak untuk menonton videonya sendiri, itu juga hal yang biasa sudah ya, bukan rahasia. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa tutorial ini adalah tutorial yang aneh atau tutorial yang apa, terserah. Tapi begitulah kenyataannya. Kalau selamanya nggak bisa mengandalkan orang-orang untuk berkunjung ke channel kalian, apa boleh buat? Caranya adalah mandiri. Cari gadget, beli HP. Syukur-syukur lebih dari 10 HP ya. Satu jaringan nggak masalah. Setiap 2 jam emailnya diganti. Nonton sendiri nggak masalah. Tetap kalau sudah monet tetap bisa gajian kalian. Meskipun gaji itu bisa keluar 3 bulan sekali, tapi dengan cara nonton sendiri pun bisa gajian kok. Yang penting sudah monet dulu. Yang terpenting kan syaratnya sebuah channel bisa mendapatkan gaji dari iklan AdSense itu kan kalau sudah monetisasi. Nah, makanya buat teman-teman yang belum monet, sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian segera mendapatkan jalan untuk monetisasi dan akhirnya bisa
mendapatkan penghasilan dari YouTube. Amin ya robbal alamin. Oke ya, bisa dipahami ya sahabatku. Memang ini pahit. Apa yang saya sampaikan dalam tutorial kali ini itu pahit. Tutorial kali ini tuh memprediksi hal yang terburuk nantinya, ya. Karena tidak selamanya di atas. Ada kalanya seseorang itu hidupnya di titik terbawah. Ada orang-orang yang terpaksa akhirnya jual channel. Ada yang begitu. Kita nggak boleh menutup mata pada kenyataan. Tapi mudah-mudahan kalian semua yang menyimak sampai tuntas video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran-pelajarannya. Begitulah kenyataan dunia YouTube ya. Boleh kita berusaha tentang menghidupkan traffic sekarang. Boleh kita berjuang untuk membangun traffic. Tapi suatu ketika kalau traffic itu kembali sepi, usia kita sudah tua, cara yang terbaik adalah menghidupkan engagement dengan gadget sendiri. Buatlah banyak email. Harus mau untuk ngoyo. Kalau memang menghendaki penghasilan dari YouTube, kita harus mau untuk berusaha ekstra, ya. Jadi jangan pernah menganggap kerja keras kita tidak akan menghasilkan, ya. Suatu ketika akan menghasilkan, yakinlah. Apa yang saya sampaikan di sini adalah realitas. Terserah bagaimana teman-teman mengambil kesimpulan dari pelajaran ini. Tapi itulah kenyataan hidup yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua sebagai seorang YouTuber. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.